Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Sabirin, bisa dipanggil dengan Rinda, dengan NIM 240701025 dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Baik, saya di sini akan menjawab beberapa latihan soal berdasarkan buku Aswaja ini. Berdasarkan buku Aswaja ini, pada bab keempat yaitu menjelaskan tentang aqaid khamsin, penjelasan dan dalil globalnya. Nah, pada bab ini saya akan menjawab latihan soal nomor 2 pada halaman 49, yaitu jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak dinisbahkan kepada Allah. Sifat salbiyah ini tidak ada wujudnya dalam kenyataan. Ia hanya perkara iktibari atau yang dimaksud dengan sesuatu yang dianggap wujud. Sifat ini ditetapkan bagi Allah untuk menafikan kebalikan dari sifat ini. Maksud dari kata tidak ada wujudnya dalam kenyataan adalah andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, manusia tetap tidak bisa melihat sifat-sifat ini, sebab memang tidak ada wujudnya di dalam kenyataan. Berbeda halnya dengan sifat maknawi. Sifat maknawi wujudnya ada, artinya andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Sedangkan arti dari sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya, apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Sebenarnya sifat ini dapat secara otomatis dipahami dengan adanya sifat maknawiyah. Namun para ulama Asy'ariyah tetap menetapkan sifat ini secara terperinci setidaknya karena dua alasan. Nah, dua alasan tersebut yang dimaksud adalah yang pertama, tidak semua orang dapat memahami apabila satu sifat ditetapkan, maka secara otomatis sifat lain ditetapkan. Sedangkan ketidaktahuan dalam urusan akidah sangat bahaya dampaknya. Untuk menghindari resiko ini, maka para ulama menjelaskan secara terperinci keduanya. Sedangkan alasan yang kedua adalah sebagai bentuk perlawanan dan penolakan atas akidah Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani. Nah, latihan soal selanjutnya yang akan saya jawab adalah soal nomor 4, yaitu jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan ma'nawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan, bukan salah satunya saja. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan. Artinya, apabila hijab hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Sebenarnya sifat ini dapat secara otomatis dipahami dengan adanya sifat maknawiyah. Namun para ulama Asy'ariyah tetap menetapkan sifat ini secara terperinci setidaknya karena dua alasan. Nah, dua alasan tersebut yang dimaksud adalah yang pertama, tidak semua orang dapat memahami apabila satu sifat ditetapkan, maka secara otomatis sifat lain ditetapkan. Sedangkan ketidaktahuan dalam urusan akidah sangat bahaya dampaknya. Untuk menghindari resiko ini, maka para ulama menjelaskan secara terperinci keduanya. Sedangkan alasan yang kedua adalah sebagai bentuk perlawanan dan penolakan atas akidah Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani. Sedangkan sifat ma'nawiyah adalah sifat yang secara otomatis ada apabila sifat ma'ani ditetapkan. Misalnya apabila sifat qudrah, kuasa, ditetapkan bagi Allah, maka adanya Allah qadiran, yaitu zat yang kuasa. Sifat ma'ani yang dimiliki oleh Allah juga tidak terbatas jumlahnya, namun yang dapat dijangkau oleh akal manusia ada hanya 7. Nah, sifat maknawiyah yang ada 7 itu antara lain adalah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman,
kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basyiran, dan kaunuhu mutakaliman. Nah, itu adalah di antara beberapa sifat maknawiyah yang dapat dijangkau oleh manusia. Selanjutnya, saya akan menjawab dari mengapa sifat ma'ani dan maknawiyah ditetapkan keduanya. Kenapa tidak salah satunya saja? Karena sifat ma'ani ada dalam kenyataan, maka sekte Mu'tazilah menafikan sifat-sifat ini. Sebab jika sifat ini ditetapkan, maka akan berkonsekuensi ta'addudul khudama, yang artinya adalah ada lebih dari satu perkara yang qadim. Pembahasan tentang ta'addudul khudama akan kami jelaskan secara panjang lebar dalam penjelasan terkait aliran Mu'tazilah. Dan apabila sifat ma'ani ini ditetapkan bagi sesuatu yang disifati, maka secara otomatis akan menetapkan hukum padanya. Misalnya, apabila sifat sama, maha mendengar, kita tetapkan bagi Allah, maka secara otomatis berkonsekuensi kaunuhu sami'an, yang artinya Allah adalah zat yang maha melihat. Sifat ma'ani yang dimiliki Allah jumlahnya tidak terbatas dan akal tidak dapat menjangkau kesemuanya. Namun dengan meneliti sifat-sifat yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, para ulama Asy'ariyah menetapkan bahwa induk dari sifat ini yang mampu dijangkau akal ada 7, yaitu yang pertama adalah qudrah, yang artinya kuasa. Qudrah adalah sifat yang memberi pengaruh untuk mewujudkan dan meniadakan perkara yang mungkin, atau dalam arti wujud dan tiada wujud. Sifat qudrah hanya bertakluk atau berhubungan dengan sesuatu yang mungkin, bukan perkara yang wajib dan mustahil saja. Yang kedua adalah sifat iradah, yang artinya berkehendak. Iradah adalah sifat yang dengannya Allah mengkhususkan hal yang mungkin dengan spesifikasi tertentu. Apakah wujud tidak wujud, tinggi, pendek, dan semisalnya. Allah pilih salah satunya sebagai ganti dari lawannya. Sebagaimana sifat qudrah, sifat iradah juga hanya berkaitan dengan perkara yang mungkin saja, bukan perkara yang wajib dan mustahil akli. Yang ketiga adalah sifat ilmu, yang artinya mengetahui. Di dalam dalil yang berarti ilmu adalah sifat khotimah yang ada pada zatnya Allah, yang dengannya Allah mengetahui segala hal yang wajib, mustahil, maupun jaiz akli, dengan pengetahuan yang sempurna sesuai hakikatnya secara terperinci dan tanpa didahului ketidaktahuan. Dalil akli, sifat ilmu adalah mewujudkan alam semesta yang demikian detailnya ini. Sifat yang keempat adalah sifat hayat, yang berarti hidup. Imam As-Sanusi mendefinisikan hayat adalah dengan hadis, yang berarti adalah hayat adalah sifat yang menjadikan yang bersifat untuk dapat idrak, atau yang bisa diartikan dengan mengetahui. Imam Nawawi Al-Bantani mendefinisikan sifat hayat adalah sifat khotimah yang ada pada zat Allah yang membenarkannya, bersifat dengan sifat-sifat ma'ani selainnya seperti qudrah dan iradah. Yang kelima adalah sifat kalam, yang berarti berfirman. Di dalam hadis yang berarti adalah kalamullah adalah sifat khotimah yang ada pada zatnya. Kalam adalah sifat khotim yang tidak berupa huruf, tidak berupa suara, tidak menerima ketiadaan dan semaknanya. Seperti diam, tidak bisa dipecah-pecah, tidak bisa didahulukan, dan tidak bisa diakhirkan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.